Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia masih menggunakan peraturan-peraturan yang disusun oleh pemerintah kolonial Belanda. Salah satu peraturan tersebut adalah Ordonansi 1939 yang mengatur tentang laut teritorial dan lingkungan kelautan. Ordonansi ini menyebutkan bahwa laut teritorial Indonesia selebar 3 mil laut dari masing-masing pulau dan laut di antara pulau-pulau tersebut adalah laut lepas. Sebagai laut lepas, maka kapal-kapal asing boleh dengan bebas melewatinya. Dengan Ordonansi 1939, banyak sekali kantong-kantong laut lepas di perairan Indonesia, seperti Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Seram, dan sebagainya. Bahkan sebagian Selat Sunda dan Selat Lombok pun menjadi laut lepas. Keinginan mengubah Ordonansi 1939 dipicu oleh ketegangan antara Indonesia dan Belanda terkait status Papua. Belanda saat itu menggelar kekuatan armada kapal-kapal perang menuju Papua dengan menjelajahi Laut Jawa dan Lautan Indonesia Timur. Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat banyak, selain karena armada lautnya yang memang belum bisa menandingi armada laut Belanda, juga karena masih berlakunya Ordonansi 1939 yang membolehkan kapal-kapal asing lalu lalang di laut lepas. Kabinet Juanda kemudian menugaskan Mokhtar Kusuma-Atmaja untuk mencari solusi hukum agar wilayah perairan laut di antara pulau-pulau Indonesia tertutup bagi kapal militer asing. Mokhtar Kusuma-Atmaja adalah pakar hukum laut internasional. Mokhtar Kusuma-Atmaja akhirnya merekomendasikan penggunaan Archipelagic Principle atau asas negara kepulauan seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional dalam sengketa peringkatan antara Norwegia dan Inggris pada tahun 1951. Selain itu, terdapat juga nota diplomatik pemerintah Filipina tahun 1955 yang menegaskan bahwa semua perairan di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau Filipina adalah bagian dari laut pedalaman dan di bawah kedaulatan Filipina. Gagasan Mokhtar Kusuma-Atmaja tentang asas negara kepulauan diterima oleh Sidang Dewan Menteri tanggal 13 Desember 1957. Pemerintah kemudian mengumumkan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau negara Republik Indonesia merupakan bagian dari perairan nasional. Deklarasi Juanda merupakan pernyataan unilateral Indonesia yang langsung ditolak oleh negara-negara maritim dunia. Deklarasi Juanda dianggap bertentangan dengan hukum laut internasional tentang kebebasan pelayaran. Penolakan seperti ini sedari awal sudah diprediksi, dan Indonesia sudah bersiap membawa konsep negara kepulauan pada konferensi internasional tentang hukum laut. PBB kemudian menyelenggarakan konferensi hukum laut pertama pada tahun 1958 di Jenewa, Swiss. Pada konferensi ini, Indonesia belum berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan. Tapi untungnya, konferensi ini juga tidak mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial dan jalur tambahan, sehingga diperlukan konferensi hukum laut berikutnya. Tahun 1960, PBB menyelenggarakan konferensi hukum laut juga di Jenewa, Swiss. Dalam konferensi hukum laut kedua ini pun negara-negara maritim dunia masih menolak konsepsi negara kepulauan usulan Indonesia. Namun, konferensi juga belum mencapai kesepakatan untuk pengaturan lainnya. PBB kembali menyelenggarakan konferensi hukum laut ketiga. Berbeda dengan dua konferensi hukum laut sebelumnya, konferensi hukum laut ketiga berlangsung selama 9 tahun, yang dimulai tahun 1973 dan berakhir tahun 1982. Indonesia kali ini menggunakan strategi berbeda, yaitu menggalang dukungan dari negara kepulauan lainnya. Selain itu,
Indonesia mempromosikan prinsip negara kepulauan pada pertemuan akademik di berbagai universitas dunia. Konferensi tentang hukum laut ketiga akhirnya menyepakati Konvensi Hukum Laut Internasional yang ditandatangani tanggal 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Konsepsi negara kepulauan diterima sebagai bagian integral dari Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Tahun 1985, Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut melalui UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang dikenal dengan UNCLOS. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 membuat Indonesia berhak atas klaim 12 mil laut teritorial dan 200 mil laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dengan demikian, Indonesia memiliki kedaulatan dan kewenangan atas laut seluas hampir 6 juta kilometer persegi, atau sekitar 60 kali wilayah laut pada saat proklamasi kemerdekaan yang hanya 100.000 kilometer persegi. Deklarasi Juanda yang diumumkan tanggal 13 Desember 1957 hingga saat ini diperingati sebagai Hari Nusantara.